Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat untuk anak-anak kelas 9. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang zakat. Adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yakni memahami ketentuan zakat fitrah dan memahami ketentuan zakat mal. Itu mari kita simak, dipelajari dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Untuk yang pertama yakni terkait dengan definisi zakat. Zakat secara bahasa memiliki arti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Apa maksudnya? Suci maksudnya jika harta itu dikeluarkan zakatnya, maka harta yang dimiliki oleh orang tersebut menjadi suci. Begitu pula orangnya jika menjadi suci atau lepas dari dosa. Jadi maksud tumbuh dan berkembang mengandung arti bahwa jika zakat itu dilaksanakan dapat menjadikan subur dan berkembangnya harta yang dimiliki maupun subur dan berkembangnya bagi orang yang menerima. Jika zakat mengandung arti berkah, maksudnya jika zakat ini dilaksanakan dapat memberikan berkah terhadap harta itu sendiri, orang yang berzakat maupun orang yang menerima zakat. Secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau disebut mustahik dengan ketentuan dan syarat tertentu. Adapun macam-macam zakat sering kita kenal. Yang pertama, zakat nafs atau zakat jiwa atau biasa kita sebut dengan zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Mari kita simak penjelasan yang pertama tentang zakat fitrah. Artinya zakat fitrah, fitrah sendiri artinya adalah sifat pembawaan sejak lahir. Jadi fitrah kita sebagai manusia adalah fitrahnya adalah suci dan selalu condong pada kebaikan. Harapannya dengan zakat kita menjadikan jiwa kita suci dan selalu condong pada kebaikan. Sedangkan secara terminologi, zakat fitrah adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Kenapa orang yang berpuasa Ramadan? Karena zakat fitrah ini berlaku ketika di bulan Ramadan saja. Adapun hukum dari zakat fitrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim atau biasa kita sebut dengan fardhu ain, yakni berupa makanan yang mengenyangkan banyak di tanah orang dan tahan lama. Kalau di Indonesia yakni adalah beras. Berapa banyaknya? Sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg atau uang sebesar kadar yang diwajibkan. Adapun syarat wajib zakat yang pertama yakni beragama Islam. Semua umat Islam wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kedua yakni masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri maupun pada saat hari raya Idul Fitri. Selanjutnya terkait dengan landasan zakat berdasarkan pada surat Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud dari surat Taubah ayat yang ke-103 ini adalah
Tujuan dari zakat adalah dapat membersihkan dan mensucikan harta maupun jiwa yang memberikan zakat. Adapun menurut Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok 2,5 kg kurma atau gandum. Kalau di sini adalah beras atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Adapun waktu zakat fitrah ada 3 waktu. Yang pertama waktu takjil pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Yang kedua waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam, sholat maghrib, sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang waktu lebih utama yakni di pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri, yakni sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri sendiri menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal masing-masing. Selanjutnya manfaat zakat fitrah. Yang pertama membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua membersihkan diri dari sikap egois. Yang ketiga mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Dan yang keempat mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Itu penjelasan tentang zakat fitrah. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal atau zakat harta adalah zakat atas harta kekayaan tertentu yang harus dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Adapun di dalam zakat mal ini ada beberapa istilah yang perlu anak-anak semua ketahui, yakni yang pertama tentang nisab, yang memiliki arti batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya atau batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah haul, yakni batas minimal harta dari segi waktu atau telah mencapai 1 tahun, sudah 1 tahun dimiliki. Kemudian yang ketiga mustahik. Apa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Artinya muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kira-kira anak-anak ingin menjadi seorang mustahik atau muzaki. Selanjutnya ada beberapa kriteria harta yang boleh dizakatkan. Kriterianya diantaranya harta tersebut harus dimiliki secara sempurna, tidak merupakan pinjaman dari pihak lain. Kedua, produktif, jadi harta tersebut bisa berkembang secara kontinu atau terus menerus. Kemudian melebihi nisab, yakni melebihi batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, melewati haul, yakni sudah 1 tahun dimiliki. Tapi untuk jenis harta tertentu hal ini tidak disyariatkan. Selanjutnya melebihi hajat kebutuhan, jadi sudah melebihi atau dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, selamat dari hutang. Di harta tersebut tidak boleh berasal dari hutang. Adapun jenis-jenis harta wajib dizakat mal. Dalam kajian fikih klasik ada 5 jenis harta yang wajib dikeluarkan. Yang pertama adalah emas dan perak, yang kedua perdagangan, yang ketiga pertanian, yang keempat peternakan, dan yang kelima rikos atau harta
terpendam. Sedangkan pada kajian fikih kontemporer ada satu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yakni tentang zakat profesi. Jenis-jenis zakat ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yakni tentang 8 asnaf mustahik zakat, ya, 8 golongan penerima zakat, mulai dari fakir, miskin, amil, sabilillah, mu'allaf, gharim, dan budak atau hamba sahaya. Penjelasan terkait dengan mustahik zakat atau bisa kita kenal dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya yang pertama adalah fuqara atau orang fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Baik, fuqara memiliki arti orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, yakni orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan untuk miskin yaitu adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak dapat mencukupi, yakni keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan sedikit penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan amil adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Kemudian mu'alaf, yakni orang yang hatinya masih lemah seperti baru saja masuk Islam, dan zakat mu'alaf ini bertujuan untuk memantapkan hatinya. Selanjutnya hamba sahaya atau budak. Untuk di zaman ini sudah tidak ada, ini hanya di saat pada zaman dahulu. Dan selanjutnya gharim, yakni orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tapi untuk kebaikan. Contohnya orang yang berhutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Selanjutnya sabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Kalau dulu perang fisik membela agama Islam, tetapi kalau sekarang seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Dan yang ke-8 yang terakhir yakni adalah musabil, yakni orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya hikmah dari zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama yakni sebagai ucapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, dan dapat menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Selanjutnya sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Selanjutnya sebagai tazkiyatun nafs, yakni menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Selanjutnya sebagai bentuk menolong, membantu, dan membina kaum du'afa, yakni orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Kemudian yang terakhir, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Adalah penjelasan terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal pada pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara mempraktikkan baik zakat fitrah maupun zakat mal. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.